Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan dari perenjaan. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Ini kami anak-anakmu, kami datang ke hadiratmu pada siang hari ini Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Agar kami tetap setia kepadamu sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Paul Taksibarani yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Sertai, lindungi, berkati. Tibakan hamba-Mu di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka. Tuhan tibakan di sini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Sehingga kami semua boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, singer, pemain musik, teknisi, asal dan semua tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Lebih lagi kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama saudara, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Bapakku yang sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu. Engkau yang
selalu nyata Tuhan. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, kau segar. Mari lebih lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, kau segalanya
bersama saudara kita nyatakan, God is so good. Amen. God is so good. He's so good to me. Lebih lagi, God is so good. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to. Mari saudara kita bangkit berdiri saudara. Lebih lagi. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Oh, God is so good. God is so good. Oh, God is so good. Yes, Jesus. Oh, God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, teramat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari bersama saya saudara yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita pada hari ini untuk Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau bersuka buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau.
sukacita, amin. Kita mau nyatakan bahwa kita adalah pemenang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, come on. Bersama-sama. Mari kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari bersama. Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi, lebih lagi saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Kibarkan pastinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan sama-sama, come on. Haleluya. Kibarkan pastinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama ikutin saya saudara. Kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara, kita lebih dari pemenang. 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 Mari angkat tangan sama-sama. Jika Allah di pihak kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkan pastinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri saudara. Anda lebih dari pemenang. Dengan iman katakan saudara. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan ke Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mau mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan pada siang hari ini.
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang dekat. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang dekat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari kita bersama-sama nyatakan puji ini. Kasih Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau
setiap kami Tuhan. Engkau memberi setiap apa yang kami minta di hadapan-Mu, Yesus. Sebab Kau berkuasa, berkuasa selamanya. Engkau memberi yang kami minta, Yesus. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sama Kau melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu Bapa, Yesus, Tuhan Yesus. Mari kita mau lebih lagi nyatakan dengan iman-Mu saudara. Lebih lagi kita menyatakan, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kami ketuk pintu-Mu, Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau
bersama kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 6. Saya akan berkhotbah dengan judul Rencana Tuhan dalam Keluarga. Didasarkan pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 6 dengan judul Rencana Tuhan dalam Keluarga. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amin. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah gambaran betapa Tuhan itu tidak menghukum keluarga dan masa depannya. Justru Tuhan mau memakai keluarga untuk membangun masa depan yang baru. Kita tahu bangsa Israel, Yehuda saat itu harus menjalani pembuangan karena dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan tidak mau mereka punah. Dan lewat keluarga itu Tuhan mau mengadakan pemulihan generasi baru. Kamu jangan berhenti menikah. Ambil bagimu suami atau istri. Bahkan anakmu laki-laki, anakmu perempuan harus juga punya keluarga. Supaya kamu jangan punah. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi keluarga. Kalau kita sambung, barangkali ayat 11 ini yang lebih masyhur ya. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan sebagai keluarga. Jadi Tuhan bangga dengan keluarga, saudara-saudara. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam keluarga. Melalui keluarga, untuk keluarga. Tuhan mau memberkati keluarga. Jangan pandang rendah keluarga. Jangan juga apatis ketika berbicara keluarga. Harus semangat kita kalau berbicara mengenai keluarga. Tidak boleh patah hati cari jodoh tadi. Tidak boleh lemah untuk mempromosikan anak-anak kita supaya mereka punya jodoh.
Jangan dihambat perjodohan itu. Dan jangan dikurang-kurangi punya anak. Supaya jangan punah. Bapak Ibu, Anda lihat gak dunia ini? Dunia ini berurusan dengan keluarga. Keluarga kacau, dunia kacau. Keluarga lemah, dunia lemah. Keluarga lemah, gereja lemah. Macam kita di sini. Ini kan kita anggota keluarga ini. Kalau keluarga kita udah nggak lagi anak, gimana? Gereja tutup. Sorga juga sepi. Jangan dikurang-kurangin keluarga, jangan dikurang-kurangin anak. Saya tidak berkata aduh banyak anak, tapi mengapa takut punya anak? Ini nanti kita urus. Bapak Ibu, yang saya hormati, terlebih dikasihi Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam keluarga kita. Tuhan tidak menghukum keluarga, orang per orang mungkin dihukum, tapi keluarga itu tetap harus eksis. Yang menjadi pertanyaan adalah apa saja rencana indah yang Tuhan miliki dalam keluarga kita. Ada banyak ya. 4 diantaranya cobalah kita lihat ringkas-ringkas dan sederhana saja semampu saya ya. Yang pertama rencana untuk, saya ulangi, rencana yang membawa kebahagiaan. Berikutnya rencana yang membawa kemakmuran. Lalu rencana yang membawa kekudusan. Kemudian rencana yang membawa keselamatan. Jadi kebahagiaan, kemakmuran, kekudusan, keselamatan hanya ada melalui apa? Keluarga. Mula-mula adalah rencana yang membawa kebahagiaan. Coba lihat manusia. Mula-mula namanya Adam. Perhatikan Kejadian 2. Lihat. Kalau kita baca ayat 19 dan 20. Beliau ini apa? Kesepian. Kerja keras. Dia namai semua apa disebut di situ? Hewan, binatang. Tapi akhir ayat 20. Baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadilah dia kesepian, tidak ada bahagia. Nggak ada teman. Wah ini repot nih kalau sudah dengar khotbah begini pada tidur susah. Ayo bangun. Saudara, saya bukan buat saudara jadi susah ya. Memang pengkhotbah ini kan beda-beda kemampuannya. Harus saudara siap sedia pengkhotbah manapun harus disukai. Supaya firman-Nya itu jangan berlalu. Lihat gak ini? Manusia kesepian, nggak ada bahagia karena tidak ada teman. Lalu Tuhan bilang apa ayat 18? Buka Alkitabnya, mudah-mudahan membantu mengurangi ngantuknya. Lihat ayat 18, Alkitabnya mesti dipegang begini. Ya, jangan ditaruh di kantong. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang menjadikan? Tuhan yang menjadikan. Kapan itu sampai kepada kita? Ya kalau kita cari. Bukan kita yang menjadikan jodoh kita. Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menyediakan. Tapi kita harus peka yang mana nih, ada banyak orang nih. Kalau dulu ceritanya nih satu orang disediakan buat Adam. Yang kemudian namanya Hawa itu. Sekarang kan udah keburu banyak nih perempuan-perempuan bagi laki-laki. Laki-laki begitu banyak bagi perempuan. Kita harus pilih-pilih. Lihat sejarahnya siapa dia. Ini Tuhan tentukan buat aku enggak. Kalau dulu satu perempuan untuk satu laki-laki itu sebagai sepasang pertama. Yang enggak ada cara lain. Enggak ada pilihan lain yaitu dia. Tapi sekarang ya kita harus hati-hati. Tidak bisa langsung oh ini jodoh aku. Nah ini bukan jodoh aku. Coba lihat ini. Lihat. Ya. Tuhan menjadikan seorang penolong bagi yang sepadan dengan dia. Lalu meskipun ada polanya ya. Manusia dibuat tidur kan.
ayat 21. Dari situ diambilnya apa itu tulang rusuknya untuk jadikan dia manusia perempuan. Nah yang menarik ini adalah lihat ayat 22. Bagian akhir. Ya kan? Dibawanya kepada manusia. Siapa yang membawa? Siapa yang membawa? Tuhan membawa. Jadi jodoh dari siapa? Jodoh dari Tuhan. Tapi berhubung sekarang sudah banyak, kita harus jeli. Siapa nih? Yang mana nih? Kalau dulu udah jelas cuma satu. Sekarang mesti lihat siapa ya jodoh saya. Pasti tidak ada jodoh seorang itu. Ya saya memiliki keyakinan pasti. Kok ada yang gak menikah pendeta? Ya mungkin yang satu itu tadinya dia melarikan diri. Dia ngambek lalu yang lain jadi susah. Jadi tolong lihat saya, ini bukan bikin rumit ya. Kalau saudara tidak mau menikah berarti mengurangi kesempatan buat yang lain menikah. Jangan-jangan yang tidak kau nikah itu adalah jodohmu. Kasihan dong dia. Bisa diikuti enggak? Kalau kau tidak menikah, punah kau. Enggak boleh kita ini apatis menikah. Biar keadaan susah dalam pembuangan. Harus menikah. Karena lewat pernikahan itulah nanti Tuhan akan membahagiakan manusia. Coba lihat akhirnya apa yang terjadi nih. Ayat 23. Kan beda benar dengan ayat 20. Lihat nih. Cepat-cepat ayat 20. Bagian akhir. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sedih enggak? Jawab aja. Sepi enggak? Enak enggak? Tapi lihat ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu. Inilah dia tulang dari tulangku. Dan daging dari dagingku. Menyanyi dia. Bahagia dia. Jadi nyanyian pertama menurut teks Alkitab. Ternyata bukan pujian langsung buat Tuhan. Tapi ucapan syukur atas pasangan hidup. Siapa yang, jangan salah paham tapi siapa yang mulai dipuji di sini? Tuhan atau manusia? Suami memuji istrinya. Aduh. Saudara, tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada keluarga. Sungguh. Kebahagiaan sejati secara manusiawi ya. Kalau kita jumpa keluarga kita. Jangan salah paham, saya tidak hendak merendahkan. Tapi justru mau mengangkat. Anda tahu induk ayam? Dengan anak ayam? Kalau anak ayam itu ketemu induknya senang enggak? Dan kalau induknya itu ketemu anaknya senang enggak? Hewan saja yang tidak punya hati nurani. Senang ketemu keluarganya. Apalagi kita ini. Siapa yang berani berarti? Anakku. Siapa? Kalau bukan orang tua. Siapa yang berani berkata papa? Kalau bukan anak. Enggak sembarangan itu kau katakan curahan hatimu. Makanya tolong lihat saya. Kalau kita tidak punya ayah ibu kandung lagi, misalnya kita sudah sendirian, kita harus ada yang mengadopsi kita atau kita jadikan dia sebagai ayah ibu kita bagaikan. Disitulah kebahagiaan kita secara kekeluargaan tidak berkurang. Tapi kalau anak itu luntang lantung, Anda bisa bayangkan gak? Kasihan. Kalau orang tua tidak ada anak, sepi enggak? Sepi. Memang tidak seluruhnya akan dapat keturunan ya. Somehow ada banyak faktor. Sorry, tidak bisa kita bahas seluruhnya. Tapi kembali, kalaupun dia tidak punya anak kandung, dia harus memperlakukan satu orang minimal sebagai bagian seperti anaknya sendiri. Barulah kebahagiaannya sebagai ayah atau ke orang tuanya itu muncul. Kalau tidak dia sepi. Kalau kita mau bahagia, kita mesti ada teman hidup.
Teman hidup itu ya suami atau istri. Teman bermain banyak, teman kerja apalagi. Teman hidup hanya satu. Yang sudah kita yakin bahwa itu memang diperuntukkan Tuhan bagi kita. Ya, kebahagiaan itu kumpulan dari ASN. Aman, sayang, nyaman. Aman, sayang, nyaman. ASN. Aman, sayang, nyaman. Kalau kita lihat dia, kita aman. Kalau kita lihat dia, kita sayang. Kalau kita lihat dia, nyaman kita. Kalau kita lihat ayah kita secure, kita ada papa. Kalau kita lihat mama kita, kok disayangnya. Kita nyaman. Walaupun saya tidak hendak berkata senang dengan kekurangannya. Walaupun kita kekurangan makanan minuman. Kalau kita ada ayah, ibu, dan anak, bahagia. Makanya anak tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak hormat orang tuanya. Sebaliknya upah bagi anak adalah kalau dia hormat orang tuanya dia bahagia. Coba lihat Efesus 6 ayat 1-3. Buka Alkitabnya terus ya Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau enggak bahagia? Tolong, mau enggak bahagia? Harus hormat orang tua. Benaran Bapak Ibu. Nah jangan bilang saya keterlaluan ya. Apa contoh konkret kita hormat orang tua? Dalam hal apa kita benar-benar menunjukkan hormat orang tua? Ini agak berat nih untuk mengiyakan berikut ini memang agak berat. Saya lihat wajah Anda juga sudah mulai masa sih gitu ya. Yang berikutnya agak berat. Belum tentu Anda langsung setuju, tapi coba teduhkan hati, tenangkan diri, jangan langsung melawan. Sebab ini firman. Kapan contoh konkretnya kita hormat orang tua? Saat Anda cari jodoh, apakah orang tuamu merestui atau tidak? Kalau kau paksa orang tuamu tidak merestui, lalu kau paksa menikah, apalagi nyata-nyata berlawanan, siap tanggung resiko, saya bukan mengancam. Karena pernikahan sejati menurut Alkitab itu berkat dari Tuhan lewat orang tua, bukan lewat pendeta. Sayangnya sekarang kita ganti kok lewat pendeta orang tuanya disepak. Kok berkat Tuhan turun lewat pendeta? Enggak ada ayatnya dalam Alkitab. Khusus untuk pernikahan berkat Tuhan itu lewat orang tua turun kepada anak calon menantu. Silakan pendeta doain. Jadi jangan pelindung, papa aku sudah diberkati oleh Tuhan lewat pendeta. Kau abaikan orang tuamu karena pendetamu begitu. Itu yang kau bilang itu firman Tuhan. Ini urusan keluarga, lain yang lain. Saudara mau bahagia? Hormati ayahmu dan ibumu. Ya gimana pendeta, habis ini orang tuaku gak setuju memang dari dulu. Kalau gak setuju, coba tanya baik-baik, papa mengapanya papa gak setuju? Cium dulu kaki orang tuanya itu, cium dulu. Kenapanya papa? Ngomonglah dulu pak, kenapa? Mama kenapa gak setuju? Ada apa? Dan ngotot-ngototan. Ya orang tua juga hati-hati kalau Anda hambat anak. Itu nanti susah sendiri orang tua. Tuhan akan marah. Maka carilah pacar yang memang benar-benar sayang orang tuamu lah. Belum apa-apa pacaran udah ribut sama gak hormat calon mertua, udah repot nih. Kalau ditanya pendeta jadi pacar yang baik buat siapa? Yang hormat orang tuamu. Bukan cuma sayang padamu. Kalau kita lihat sejarah ya perceraian. Kenapa orang gampang cerai? Salah satunya tidak hormat mertua.
Kita harus belajar hormat pada mertua. Dan itu kan anaknya. Itu jangan sok. Hormati. Tulang gitu, ngomong baik-baik. Ini seriusnya aku tulang. Bilang sama tulang begitu. Nemburu, benarnya aku ini, seriusnya aku. Yang maunya aku jadi menantumu. Jangan apa-apa udah songong. Ke rumah gak mau. Hormatlah baik-baik supaya bahagia. Jangan berlindung di balik gereja. Tuhan jadi lawanmu nanti. Banyak orang salah gunakan gereja. Khusus untuk pernikahan. Jangan berani menikah kalau orang tua tidak restui. Dan saya jadi pendeta, saya bukan ngatur-ngatur, saya secara pribadi. Kalau ada tidak setuju orang tua itu, saya harus bawa mereka rekonsiliasi, perdamaian. Saya harus pasang badan supaya mereka berdamai. Bukan biarin aja kamu udah dewasa. Saya dewasa apa kalau nggak butuh restu orang tuamu? Ini pernikahan ini. Dan lihatlah kalau kita sudah hormat orang tua, berkat melimpah. Dahsyat berkatnya. Bahagia. Jadi harus baik-baik ya pada calon mertua ya. Pakai politik cuci piring namanya. Langsung masuk ke dapur itu cuci piring di situ. Langsung itu. Bagus deh. Bagus. Bukan politiking ya, bukan cari muka. Politik cuci piring itu bagus itu. Tidak akan ada orang yang menyakiti orang yang suka cuci piring di rumah calon mertua. Asal jangan bersandiwara, pasti dapat restu. Saudara, kalau Tuhan udah memberkati kita lewat orang tua, apapun kita dapat raih itu. Doa mereka menyertai kita. Beneran Bapak Ibu. Kembali ya. Lewat keluarga adalah kebahagiaan anak cucu menantu mertua, suami istri. Lebih baik tinggal di atas suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan bebal cerewet. Berarti istrinya tidak membahagiakan dia. Jangan kita curang sama istri kita harus sabar terhadap istri kan begitu. Kenapa? Menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 7 mereka diibaratkan sebagai, kategorikan sebagai pihak yang lebih lemah. Coba lihat 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi jangan kasar-kasar sama istri ya. Mesti baik-baik kita. Itu maksudnya. Sebagai pihak yang lebih lemah. Apalagi zaman dahulu yang lemah apa pendeta? Yang lemah segalanya. Sisi ekonomi lemah, mereka nggak ada bisnis sendiri dulu. Jadi kita jangan kasar sama istri kita, enggak boleh. Dan jangan sekali-kali kau pukul. Nanti Tuhan pukul kau mati kau. Beraninya sama anak perempuan kau. Kalau mau pukul-pukul tuh pohon, gue mau lihat tangan lu kayak apa sih hebatnya. Kurang asem. Jangan marah-marah pendeta. Iya maaf. Dan berani-berani sama kaum, jangan gitulah kawan. Jangan suka pukul, jangan. Juga jangan suka pukul dengan kata-kata ya. Nah, pukulan itu kan bukan cuma dengan tangan fisik ya. Omongan kita, jangan. Enggak boleh. Dan kita sama suami harus hormat, sehormat-hormatnya. Berapa lama kita hormat suami? Coba lihat dulu Amsal 31 ayat 12. Coba lihat. Ada tahunnya enggak di sini? Amsal 31 ayat 12 baca sama-sama 1, 2, 3. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Dan kau usir suamimu, mentang-mentang kau lebih kaya darinya. Enggak boleh. Tobat. Hormati suamimu. Karena kepala istri adalah suami. Jangan kau kejam terhadap istrimu.
Tuhan nanti jadi lawanmu. Mau bahagia, mau bahagia. Keluargalah etalase kebahagiaan dunia. Nggak ada yang lain kawan. Di keluarga itulah kita bahagia. Suami istri bahagia, ada rekreasi kan. Wih kau istri, wih. Termasuk secara maaf ya, ini agak dewasa ya. Psikologis. Termasuk apa itu? Ya saya udahlah nggak usah terlalu. Anda mengerti maksud saya. Udah bisa buka-bukaan dengan suami istrimu. Dan tidak dosa. Beginilah gini, ini agak kasar kalau kita pemahamannya keliru ya. Coba lihat Kejadian 2:25. Lihat nih. Kejadian 2:25. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa, ini yang benar. Suami istri telanjang dua-dua gak malu. Dalam tempatnya khusus sebagai suami istri. Tapi kalau satu orang itu bukan istri dia gak malu. Kau. Kalau suami istri malu justru. Kok suami istri malu? Oh, ada apa kau? Kok kau? Kau kan suamiku, kau kan istriku. Kok malu kau? Jangan lihat aku. Ada apa kau? Suami istri tidak boleh saling malu. Bahagia mereka. Itulah nanti urusannya, walaupun kita akan percepat pada bagian ketiga itu. Membawa kekudusan. Anda akan bahagia sepanjang masa tanpa dosa. Nikmati masa mudamu, masa tuamu. Nikmati. Bahagia kau, gak rasa berdosa kau. Jadi kalau kita ini buka-bukaan di depan yang bukan suami istri kita gak malu. Berarti ada yang gak beres. Begitu pula kalau kita di depan suami atau istri buka-bukaan malu, konteks suami istri, maaf agak dewasa ya. Tapi ini masih Alkitabiah. Malu, something wrong. Ada apa kau sembunyikan? Kembali ya, kita lompat nih sebelum masuk ke bagian berikutnya. Ada ayat soal nenek cucu nih. Amsal 17 ayat 16. Kita bagi-bagi waktunya lihat. Jadi kebahagiaan dalam keluarga itu semua kalangan di situ. Amsal 17 ayat 6. Yuk baca lagi. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oh, cucu bahagia lihat kakek neneknya. Kakek nenek bahagia lihat cucunya. Jadi kalau ada pesan, ya tentu bukan tekanan ya. Pesan boleh kan. Yo, ayolah kalian sudah menikah. Punya anak lah. Jangan mama ini nekan-nekan. Jangan bilang itu tekan. Karena bahagia mereka lihat cucunya itu. Coba lihat ya. Apa kebetulan? Cukup banyak loh. Anak itu gak mirip papa mamanya tapi mirip opungnya. Beneran loh. Kok gak mirip mamanya, kok mirip opung barunya. Gak mirip bapaknya, kok mirip eyangnya. Makanya menurut Alkitab ya, keluarga bahagia itu kalau 3 generasi kumpul. Mazmur 128, coba lihat. Mazmur 128 ayat 6, lompat ya. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak-anak dari anak-anakmu, kau lihat. Jadi kau lihat anak-anakmu, anak-anak dari anak-anakmu. Generasi pertama, kedua, ketiga. Saudara mau cari apa kebahagiaan di dunia ini kecuali kebahagiaan keluarga? Apa yang paling tinggi secara sosial? Ya keluarga lah, apalagi.
Lebih hebat itu dari perusahaan, dari negara. Lihat ya kawan. Yang ada secara alamiah hanya keluarga, yang lain itu bentukan kemudian. Negara bentukan kemudian, bisa nggak ada nggak apa-apa. Yang ada secara alamiah itu apa? Keluarga. Makanya nanti yang ditanya adalah, ibu di mana suamimu? Nggak ada pertanyaan lain. Bapak di mana istrimu? Atau kepada Kain, where is your little brother? Di mana adikmu? Kok pikir akan ditanya di mana tetanggamu? Tetanggamu tidak diserahkan bagimu, tetanggamu diserahkan pada keluarga tetanggamu. Keluargamu diserahkan padamu. Jangan main-main bicara keluarga. Saya bukan ngegede-gedein Bapak Ibu. Nukleus intisari dari dunia ini apa? Keluarga. Apalagi? Enggak ada yang lain Bapak Ibu, percaya saya. Maka kepada keluarga lah dunia ini diserahkan. Kejadian 1:28. Berpikir dunia ini diserahkan pada pemerintah gitu? Enggak lah, pemerintah kita yang bentuk. Tolong lihat saya, keluarga dulu ada baru pemerintah, pemerintah dulu ada baru keluarga. Yang membentuk keluarga pemerintah atau pemerintah membentuk keluarga? Kota siapa yang bangun? Pertanian siapa yang bangun? Jujur berikutnya, gereja siapa yang bangun? Keluarga lah. Jangan anggap remeh keluargamu. Itu nilaimu. Tobat kita sekarang, tobat. Apa? Pendeta ini galak kali. Bukan galak Bapak Ibu. Mungkin bahasa saya kelewat, enggak cocok dengan Anda karena mungkin Anda super lembut, ya maafkanlah. Tapi saya enggak ada niat marah-marah. Enggak ada cara lain Bapak Ibu untuk dipulihkan itu adalah kalau ngaku. Percaya saya. Dan begitu kita ngaku langsung berubah. Nggak nunggu besok. Pengampunan itu saat itu juga didapat oleh orang yang mau ngaku. Jadi kalau kita tidak hormat orang tua kita, tobat hari ini. Jangan nunggu besok. Amin. Saya tahu Anda Esau. Esau itu kenapa dia kecolongan hak kesulungannya? Karena ada lantaran dua. Satu dia leha-leha nggak mau kerja baik-baik. Dia berburu hanya untuk hobi, jadi ladang dong hepeng lah. Miskin lah dia nggak punya uang, sehingga dia suatu ketika nggak dapat buruan dia lihat adiknya tukang cipoa pula kan, si Jacob itu, abangku mau datang, gue lihat nih dia nggak punya uang nih, cipoain aja dia nggak, wah dia masak bubur apa itu kacang merah atau apa, wah wangi kali bah, habislah kawan itu. Buat apalah itu kesulungan kan, nggak apa-apa lah kau, yang penting aku makan. Kenapa nggak ada buang dia? Kesalahan berikut lagi apa? Dia menikah nggak keruan. Dia keturunan Abraham harus menikah orang yang menyembah kepada Yahweh Elohim. Dia mengambil istri orang-orang penyembah berhala. Ini bukan soal etnis, bukan rasis, bukan. Jangan salah paham. Tuhan, kita tidak anti etnis. Kita di sini juga beragam etnis. Kalaupun saya kebatak-batakan karena saya nggak tahu bahasa lain untuk bercanda. Bukan saya nggak ngakuin Anda di sini juga ada non Batak, bukan. Nangkap Bapak Ibu, kita tidak boleh rasis. Jadi Esau ini kesalahannya mengambil orang-orang Kanaan bukan dari etnisnya yang salah. Tapi mengapa mereka penyembah berhala itu tidak boleh. Ini turunan Abraham soalnya. Tuhan sudah berjanji, Kejadian 12. Tapi dia tobat Bapak Ibu. Akhirnya dia berubah. Dia cium kaki mama papanya. Oh mama, aduh salah. Lalu dia waktu itu memang belum ada aturan poligami non poligami. Dia ambillah istri putri dari Ismail. Masih keturunan Abraham kan. Yang mengenal Yahweh Elohim. Dipulihkanlah dia. Dan sejak saat itu dia kerja. Wah saya ini kan kakak, saya harus bertanggung jawab nih.
Saya harus kerja nih. Kejar ketertinggalannya. Anda lihat gak? Seluruh pegunungan Seir yang besar itu dipercayakan di bawah pengelolaan Esau. Jadi kalau saudara lihat cerita Esau, jangan miring. Lihat cerita Esau, jangan hanya sepotong. Baca seluruhnya. Akhirnya Esau menjadi tampil sebagai seorang hebat. Bangsa Israel belum ada. Bangsa Esau sudah menjadi kerajaan Edom yang besar di dalam Kejadian 36. Apa maksudnya itu? Kalau kita mau berubah, kita akan dipulihkan. Ekonomi, keluarga. Kalau saudara, maaf ya, saya tidak tahu Anda. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan, asal kita itu Tuhan, itu masa lalu kulai Tuhan. Ubahlah aku ini Tuhan. Yang maunya aku berubah Tuhan. Aku minta ampunnya Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan. Tapi kalau, kau tahu apa pendeta? Atau kau apa kau, itu kan dulu. Habis kau. Enggak akan ada pemulihan bagi orang yang sombong. Sorry aja. Tuhan mau kita ini berbahagia, juga makmur Bapak Ibu. Saudara, kalau Tuhan mau memberkati, itu berkat lewat keluarga. Anak cucu kita diberkati. Gagah perkasa di bumi. Coba lihat Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Yuk, semangat. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Baca sama-sama. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Enggak semua orang punya rumah saudara, hanya keluarga. Sorry aja, saya bukan cocokologi nih. Ini bukan gudang kawan. Perusahaan bisa punya gudang, tapi perusahaan enggak punya rumah. Di mana? Rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Haleluya. Saudara, kalau kita ini memahami rencana Tuhan yang indah dalam keluarga kita, wow. Kita akan mengakui itu juga adalah rencana yang membawa kemakmuran. Makanya jangan takut menikah. Coba lihat saya. Please. Menikah dulu baru diberkati, atau bukan berkat prosesi agamawi ya. Menikah dulu baru diberkati, atau diberkati dulu baru menikah. Kalau Anda baca Alkitab. Menikah dulu baru diberkati. Jadi jangan nunggu-nunggu kaya Anda menikah. Paling bagus menikah lagi miskin. Aneh pendeta ini bah. Kok aneh? Kok masih miskin menikah? Loh, saudara tahu enggak? Kalau saudara menikah saat miskin, niatmu baik, Tuhan akan perkaya dirimu. Dan lewat itu kau akan memuji Tuhan. Dan suami istri tidak perlu lagi ribut tarik-tarikan. Ini kan punya aku. Kau bawa apa waktu menikah? Kan aku yang biayain. Aduh, tante. Amang woy. Jangan begitu. Kalau Anda sama-sama miskin atau posisikan dirimu sebagai orang yang miskin, kau akan hargai pasanganmu. Kau akan berkata apa? Ini berkat Tuhan buat kita ya. Ini milik kita ya. Enggak ada. Aku kan jangan nunggu-nunggu mapan baru menikah. Yang penting ada kerjaan. Yang penting ada apa? Kerjaan. Beneran kawan. Kalau Anda nunggu-nunggu mapan lagi pula sampai kapan? Wah, aku sudah ada rumah pribadi lah baru menikah. Emang saya dia orang gajimu? Berapanya gajimu? Sampai kapan kau punya rumah pribadi? Jangan gitu. Udah Tuhan Yesus, saya udah begini, saya ada kerjaan, saya ada pacar, saya ada jodoh. Berkati kamilah Tuhan. Tuhan bilang apa? Iya dari kemarin aku udah nunggu. Lo beneran saya bukan mau mendorong-dorong sembarangan.
Kenapa takut menikah? Menikah dulu baru diberkati. Kan kita ada kerjaan. Bukan kita pemalas kan. Yang gak boleh jangan kau berani menikah kau gak ada kerjaan. Jangan salah paham. Ini saya tamu ya. Saya juga tahu diri. Jadi kalau gak cocok Anda gak usah ambil gak apa-apa. Saya pernah dimarahin. Saya dilabrak. Pendeta sombong sekali. Kenapa gak mau berkatin Anda kita? Bapak, Ibu, saya sudah pelajari. Mereka gak ada kerjaan. Kerja dulu, saya bukan gak mau berkati. Mereka kerja dulu, ada kerjaan. Apa kek gitu. Oh gak bisa, kita turunan orang berada. Siapa? Yang berada siapa? Bapak atau mereka? Jangan salah. Ya tapi kami bisa. Ya kau aja yang berkati. Aku gak mau. Ini bukan soal gaji. Bagaimana kamu bisa mandiri. Hormati pasangan hidupmu, berjuang kau. Karena sudah dicatat Kejadian 2:24. Orang dewasa akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Kalau orang tua mertua mau membantu itu berkat lainlah itu. Tidak usah kita batasi itu. Tiap orang cara mendidik dan memberkati anak menantunya beda-beda, betul gak? Tapi kita jangan sekali-kali menikah gak ada kerjaan. Tapi juga jangan tadi, wah tunggu aku. Aduh, sampai kapan kau menikah? Udah sekarang aja udah. Orang tua udah setuju, ya gak? Langsung aja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Coba lihat, begitu orang menikah langsung berkat beneran. Gak usahlah bicara soal surga. Bos kita aja, taunya kita udah menikah. Dia bilang apa? Sini kau. Ini bawa ya buat anakmu. Tapi macam mana dia akan ngomong begitu? Oh gak ada pun keluarga kita. Nangkap gak? Jadi waduh berkat melimpah kalau kita sudah menikah loh. Jangan takut menikah kawan. Makanya sekarang ayo cari pasangan hidup. Jangan yang susah-susah. Dahulukan yang suka pada Anda. Jangan hanya sibuk mencari yang Anda suka. Ya boleh mencari yang kita suka. Sembari sedang mencari ada yang suka udah berhenti aja. Udah gak usah lanjutkan cari yang menyukai yang kita sukai. Yang penting udah ada yang menyukai kita. Karena walaupun kita sudah jumpa dengan yang kita sukai kan belum tentu dia suka sama kita. Masih dari 0,0 lagi nanti tuh. Jadi pokoknya kita lihat aja. Kita boleh mencari yang kita sukai. Tapi kalau ada yang menyukai kita ya kita berhenti dulu ya. Ini dia udah suka sama kita. Kita lebih mudah menyukai orang yang sudah menyukai kita daripada kita menyuruh orang yang belum tentu menyukai kita walaupun kita suka padanya. Mau cepat nggak nih urusan? Cepat tuh, hari-hari berganti cepat tuh. Cepat, udah jangan tunda-tunda. Berkat Tuhan, push, melimpah. So, jangan takut menikah. Jangan takut menikah. Karena memang Tuhan mau kita menikah. Kecuali gak ada jodoh kita. Kecuali kita, maaf ya, ada 3 itu. 1, kecuali kita terlahir dengan demikian dari rahim ibu kita. Maaf, misalnya apakah maaf ya, organ tubuh kita tertentu ada masalah. Atau kita ini ya dulu zaman konteks dulu ya. Dia oleh raja, dia dikebiri istilahnya, maaf agak saya langsung kasar begitu supaya bisa cepat urusannya. Atau kita adalah memang membawa diri kita mau melayani Tuhan khusus. Coba kita baca Matius 19 ayat 12. Tapi di luar ini jangan kita berkata aku gak mau menikah. Jangan. Tidak menikah boleh, tapi harus jelas alasannya yang Alkitabiah gitu loh. Matius 19 ayat 12. 1, 2, 3. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya.
Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Itulah tadi konteks masa kuno dikebiri. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Siapa mengerti, siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Jadi harus tulus, jangan paksa-paksa. Dan tidak ada di sini katakan karunia tidak menikah, itu pilihanmu. Dengan demikian dipaksakah menikah? Tidak dipaksa menikah. Menikah itu pilihan. Tapi dasarkan pada alasan yang benar. Ya, nampaknya Anda sudah marah sama saya ini. Jangan gitu dong. Jadi kalau kita ini menikah Bapak Ibu, Tuhan berkati kita. Benar. Jadi jangan malah berbeda pandangan. Kalau aku menikah nanti miskin. Enggak lah, mana ada orang menikah tambah miskin. Enggak ada itu. Diberkati Tuhan, itu janjinya. Asal ada apa? Kerjaan lebih utama sebenarnya. Ada semangat semangat kerja kita. Wah, jual pecel aja bisa sekolahin anak kok. Kenapa takut? Hari gini kita bisa open apa tuh? Kita jualan lewat online itu loh. Iya kan? Ya, masak nasi goreng, di foto. Bagus, murah meriah, Tanjung Kimbul, dapur ngebul. Laku enggak hari gini? Kita enggak gunakan kesempatan untuk enggak bakal kita. Tuhan berkata kamu tidak akan kelaparan. Lagi anak-anak Yesus, mana ada kelaparan? Tuhan berkati kita. Kita bukan pemalas Bapak Ibu. Amin. Lewat keluarga kita makmur. Lalu kita juga akan ada kekudusan. Saudara mau hidup kudus? Hanya lewat keluarga itulah hidup kudus. Enggak ada kenajisan dalam keluarga kan? Betul gak? Lewat keluarga kita jadi kudus. Coba lihat cepat ya. 5 menit lagi khotbah ini selesai. Coba lihat 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepada aku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini ditulis. Ini sebenarnya ini dalam teks aslinya ini adalah pertanyaan. Jadi orang jemaat Korintus kepada Rasul Paulus lewat tulisan ditanya, oh ini ada doktrin nih, katanya boleh nggak menikah nih, apalagi waktu itu dikatakan Tuhan mau datang, Maranatha. Paulus berkata ya baik, tetapi ini ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi percabulan itu terjadi karena apa? Tidak menikah. Dan kalau menikah harus lakukan kewajiban. Lihat ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Ini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi istrinya. Dan janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu misalnya dapat 2 puasa. Sesudah itu hendaklah kamu hidup bersama-sama kembali. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Sama-sama yuk. Karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi Bapak Ibu. Kalau Anda mau hidup kudus. Anda harus menikah. Kecuali memang punya self control begitu rupa. Tapi tidak banyak orang mampu itu. Karena sudah didesain begitu rupa. Atau kecuali Anda memang punya kesibukan yang hebat gitu ya. Yang akhirnya semua energi Anda itu dipakai untuk aktivitas lain. Tapi kalau Anda makannya bagus, proteinnya tinggi, lalu Anda hanya duduk-duduk, ya sudah. Itu namanya maaf, 1000 maaf. Ini kalau Anda suka dipotong ya.
Ada namanya LIBIDO. LIBIDO, ini bahasa ilmiah. Semua orang memiliki itu dan itu harus disalurkan. Kalau keliru bagaimana? Jangan main-main. Orang-orang yang katanya mau melayani Tuhan pun bisa pedofil itu kenapa? Ya karena mereka tuh tidak tahan bertarak. Sudah diingatkan. Orang pedofil sudah tahu. Masuk neraka urutan pertama. Lebih baik sebuah batu kilangan diikat di kepalanya dilemparkan ke dalam laut tuh. Orang yang pedofil itu. Jangan main-main kau. Beraninya sama anak kecil kau. Mati kau. Jahat betul orang itu. Beraninya sama anak kecil. Tobat. Takut akan Tuhan. Kita harus sayangi anak-anak itu, kesian mereka. Maaf ya saudara, nanti Anda pelajari lebih lanjut. Kenapa ada orang tuh jadi ada penyimpangan? Dalam hal ini Anda mengerti lah maksud saya. Karena digituin dulu waktu kecil dan tidak di-recovery. Di-recovery buru-buru. Tidak buru-buru diobati. Di-counseling, didoakan, suruh pengampunan, dipulihkan. Akhirnya dia jadi ada setannya Bapak Ibu. Itu memang najis. Kita harus doa. Tuhan Yesus tolong keluargaku, tolong kami semua, tolong kami takut akan Tuhan, tolong kami takut akan Tuhan, tolong kami. Kenapa Bapak Ibu? Dampak dosa yang paling kemana-mana adalah dosa seksual. Jangan ya. Amin. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong saya. Maka kalau itu bukan pasangan kita udah jangan suka dekat-dekat. Nih maaf nih. Para pemuji di sini. Ya. Udah habis itu jangan suka kemana-mana berdua-berdua. Pulang. Beneran. Jangan suka nompang bang. Udahlah kau kasih aja dia uang udah naik kendaraan sendiri udah. Mending ada aku kasih aja. Enggak zaman lagi. Oh, kok pendeta begitu? Enggak memiliki kasih. Enggak. Udah, jangan berdebat. No way. Zaman berbeda, setan itu lebih licik. No! Saudara, kalau saudara kita tidak hati-hati dalam hal ini habis kita. Saudara mau habis? Saya nggak mau habis. Tuhan tolong saya. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Enggak boleh. Yang satu ini harus kita jaga betul. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau lihat nggak zaman sekarang. Permisif sekali. Sembarangan kawin cerai. Pendeta pun begitu. Saudara pikir Tuhan gak catat apa? Kalaupun pernah melakukan kesalahan, oke, jangan berulang-ulang dong. Jangan anggap remeh nih jemaat. Takut akan Tuhan. Disitulah Tuhan akan hormati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara mesti bangga punya suami, punya istri itu aja. Saya bukan so pintar ya, memang tidak mudah menikah. Tapi ya itulah pilihan kita, maka kita banyak doa lah. Berjaga-jaga berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Setuju? Kalau kita lihat istri kok berubah, ya lihatlah kau juga berubah. Beruban, bukan cuma berubah kau beruban. Enggak apa-apa, perubahan itu memang ciptaan Tuhan. Kenapa? Enggak apa-apa. Maka Bapak Ibu tolong lihat ini. Mana yang lebih penting? Makanan atau hidup? Tubuh atau pakaian? Coba lihat Matius 6 ayat 25. Lihat. Ini filosofis mungkin. Tapi masih perlu kita baca ulang. Lihat. Matius 6 ayat 25.
Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, baca sama-sama. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau konteks menikah, yang kita nikahi tubuhnya atau pakaiannya? Tubuhnya. Jadi bagaimanapun tubuh pasanganmu, hormati. Karena sudah menjadi satu tubuh. Tadi Matius 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu, maka jangan banding-bandingkan tubuh pasanganmu dengan tubuh orang lain. Jahat benar itu. Enggak boleh. Itu istrimu. Itu suamimu. Terima padanya. Karena Anda juga bisa berubah. Saya juga bisa berubah, Bapak Ibu. Kekudusan itu rencana Tuhan bagi keluarga kita. Lalu rencana membawa keselamatan. Lewat apa dunia ini diselamatkan? Ya lewat keluarga lah Bapak Ibu. Janji keselamatan bagi dunia lewat keluarga Abraham. Yusuf menjadi keturunan Daud. Bahkan Mesias itu adalah keturunan Daud. Kristus lahir di sebuah apa? Jawab. Maaf saya sebenarnya menjebak juga ya. Keluarga bukan kandang. Lewat keluarga lah Kristus turun. Betul? Enggak. Manusia. Aku datang. Oh enggak gitu. Wah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, itulah orang majus. Di manakah anak yang baru lahir itu? Saudara lihat, dunia ini diselamatkan lewat keluarga. Maka Tuhan berkata apa? Jika engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ayat terakhir ya, saya tahu Anda sudah dari tadi agak enggak enak dengar saya. Sekarang ayat terakhir beneran nih. Lihat dulu Lukas 19. Apa kaitan keselamatan dengan rumah? Tahu pertobatan Zakeus? Tahu ya? Akhirnya Zakeus bertobat. Dia ngaku dosa, juga ngaku kesalahannya dan dia mau berubah, betul? Apa kata Tuhan? Lihat Lukas 19 ayat 9. 1, 2, 3. Kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, Tuhan bekerja lewat rumah, membawa keselamatan. Amin. Bawalah berita keselamatan kepada dunia ini lewat keluarga. Siapa yang akan menjadi penginjil kalau bukan anggota keluarga kita? Maka nanti saya harap Bapak Ibu kalau ada keturunan doakan minimal satu dari anak-anak kita harus jadi penginjil khusus. Hanya dengan cara itu ada percepatan untuk memenangkan dunia ini bagi kerajaan sorga. Dan cari berikan yang apa? Yang paling pintar atau yang paling bodoh? Secara sains. Kasih yang paling pintar Bapak Ibu, karena teologi itu rumit, sejarahnya panjang, bahasanya kuno. Jangan bawa ke sekolah Alkitab seminari itu yang gak lulus itu tesis sana, gak lulus sana juga udah. Saya bukan ngerem ya. Wah, ini pendeta, aku persembahkan ini buat Tuhan. Siapa ini? IQ-nya berapa? Allah, bisa bahasa Inggris. Bagaimana belajar bahasa Yunani model begini? Jangan gitu ah. Saya bukan anggap remeh, tapi berilah yang terbaik buat Tuhan. Gitu dong. Paling enggak, ya sudah memang enak ini kemana-mana nanti. Udah bagian terakhir itu gak usah diingat. Pokoknya Bapak Ibu ya, rencana Tuhan dalam keluarga banyak betul. Semuanya indah. Di pembuangan pun bilang apa? Tetap semangat ya keluarga. Gitu. Keluarga gak dihukum, enggak. Keluarga harus tetap tegak. Kenapa? Lewat keluarga ada apa? Kebahagiaan. Ada apa? Kemakmuran. Ada apa?
kekudusan. Ada apa? Keselamatan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki keluarga yang diperkenan oleh Tuhan dan jadi berkat bagi sesama juga bagi gereja. Kami sudah bergereja di sini. Kami mau dukung pelayanan ini dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Sekeluarga kami untuk mendukung pelayanan ini supaya jiwa-jiwa dimenangkan lebih banyak lagi. Kalau ada hal-hal yang kami langgar dari firman-Mu, ampuni kami Tuhan, sucikan kami supaya kami boleh berubah dan kami diberkati lebih lagi. Terpujilah Bapa di atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin.